Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah persodipan, pertanyaan, pertonggoan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27, di mana nats ini menjadi epistel pada minggu ke-17 setelah Trinitatis tanggal 1 Oktober 2023 dengan tema bersabar dan jadilah bijak. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita dan demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali firman ini ada sebuah ilustrasi tentang kata yang sedang melakukan perlombaan. Suatu ketika ada perlombaan panjat tebing yang diikuti oleh para kata dari segala jenisnya. Ketika start, semua penonton bersorak mendukung mereka. Tapi di tengah pertandingan, beberapa kata menyerah karena medan perlombaan sangat berat. Hanya ada 5 kata terus berjuang mencapai garis akhir. Saat medan bertambah sulit, para penonton yang tadinya mendukung para kata itu mulai tidak yakin akan kemampuan mereka. Mereka berteriak agar para kata menyerah saja. Bahkan sebagian memberitahu para kata bahwa medan yang berat itu berbahaya dan bisa membunuh mereka. Akhirnya hanya seekor kata yang bertahan dan memenangkan perlombaan. Setelah diteliti mengapa banyak yang gagal, hasilnya menyebutkan mereka mendengarkan perkataan penonton menjadi takut dan berhenti. Dan bagaimana dengan kata yang bisa terus dan akhirnya memenangkan pertandingan? Ternyata ia adalah seekor kata yang bijaksana. Ketika mendengar teriakan para penonton supaya menyerah saja, ia langsung menutup telinganya dengan sebuah benda sehingga ia tidak mendengar apapun yang penonton katakan dan terus fokus melanjutkan pertandingan sampai garis finish. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terkadang sering sekali kita diperhadapkan pada situasi seperti dalam ilustrasi ini, di mana kita diperhadapkan pada pilihan antara mendengarkan orang lain dan mendengarkan apa kata hati kita. Namun yang pasti saudara-saudara, jika kita ingin mencapai tujuan hidup kita, janganlah memberi tempat kepada perkataan negatif serta intimidasi dari orang lain. Dan sebaliknya kita juga perlu menjaga diri agar selalu memancarkan hal-hal positif bagi orang lain. Menjadi bijak seperti ini memang tidaklah mudah, sebab banyak hal-hal yang mungkin mempengaruhi jalan kehidupan kita. Tetapi bagi orang-orang yang selalu mengedukasi dirinya dengan hal-hal yang positif, tak sulit baginya mengarahkan serta mengelola sebuah kebijakan dalam dirinya. Firman Tuhan tentu menjadi dasar setiap orang untuk selalu mengedukasi dirinya supaya tetap bijak dan lurus jalannya. Seperti dalam firman Tuhan kali ini, Raja Salomo yang adalah penulis kitab Amsal ini mau mengedukasi kita dengan menawarkan pendidikan karakter yang berbasis penguatan kapabilitas, di mana hal ini menjadi sebuah proyek rohaniah dalam hidup kita untuk tetap lurus di jalan Tuhan. Pengajaran atau edukasi Raja Salomo dalam nats ini dapat kita rangkum dalam 5J, yaitu yang pertama,
jaga hati dari segala kewaspadaan. Oleh Rasul Paulus, ia mengajarkan jemaat di Roma, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dalam Roma 10 ayat 10. Jika hati sudah tidak percaya, bagaimana mungkin mulut bisa mengaku percaya? Jangan cepat marah dan jangan cepat panas hati. Walau terkadang hati kita panas, hendaklah kepala kita tetap dingin sehingga kita bisa bersabar. Jangan lontarkan langsung bersungut-sungut dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, jaga mulut. Buanglah mulut serong. Tuhan Yesus berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita bandingkan pada Matius 5 ayat 37. Kadang ini dilematis jika kita diperhadapkan kepada suatu kebiasaan buruk, hidup sosial maupun berorganisasi gereja yang kadang masih memberi suara setuju atas ungkapan membenarkan yang biasa dari tidak tegas membiasakan yang benar. Namun demi dampak yang baik dari tegas membiasakan yang benar, kiranya itu yang kita lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, jauhkan bibir dolak-dalik. Tipe orang seperti ini sama dengan ibarat seperti air di daun talas. Sifat ambigu begitu kuat mencengkram sifat buruk ini. Dan di tingkat pemangku kepentingan, para elit kekuasaan, terkadang sifat ini terstruktur rapi sedemikian. Demi kenyamanan berdiri di dua kaki, mengabdi kepada dua tuan agar safety di zona nyaman. Tentu sifat ini adalah sifat munafik dan pengecut. Yang keempat, saudara-saudara, jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ibarat kita mengenakan kacamata kuda. Hal ini mengedukasi kita bahwa tak perlu kalilah terganggu dengan hal yang tidak bermanfaat dalam mengejar impian dan harapan kita, atau menolehkan pandangan kepada persoalan yang tidak mendukung visi misi Tuhan dalam hidup kita maupun dalam program pelayanan gereja. Meskipun itu merupakan kebijakan yang tidak populer, yang sepertinya benar tapi ceroboh, yang kemudian besar menyeret kita kepada kerugian besar serta kegagalan dan lain sebagainya, yang akhirnya menyeret kita kepada perbuatan dosa dan kelaliman. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, saudara-saudara, jauhkan kaki daripada kejahatan. Pemazmur mengingatkan agar kita tidak berjalan atas nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1. Itu sebabnya mengikuti Yesus adalah keputusan pribadi kita yang sungguh berat. Dan sudahlah pasti bagi kita agar berhikmat supaya kita utuh mengajarkan firman dan melakukan firman. Ini sebagai cerminan dari karakter Kristus dalam menjaga integritas kita dengan tetap hidup rendah hati di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman ini adalah bahwa Raja Salomo begitu ketat dan utuh mengajarkan pokok-pokok utama kehidupan yang harus kita hidupi. Kita harus bijaksana mengkombinasikan ilmu pengetahuan modern dalam teknologi digitalisasi dengan pendidikan berbasis penguatan kapabilitas, sehingga kita dan generasi kita dan sebagai warga gereja dan warga negara bisa memperlihatkan integritas yang terjaga kualitatifnya, sehingga orang lain bisa membaca kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Bersabarlah dan beretikalah kita dalam menyoal ataupun berkomentar segala sesuatu dalam hidup kita. Tentu lebih bijaksana dan mulia jika kita bisa menjaga hati, menjaga mulut, menjaga bibir, dan selalu fokus ke tujuan hidup kita serta tidak melangkahkan kaki kita kepada perbuatan yang jahat. Jangan mempertontonkan perilaku kemerosotan akhlak. Bijaklah dalam bermedia sosial. Ambillah terapi rohaniah sebagai upaya penyerahan diri kepada Allah agar kita bersih, mulut dan bibir kita dijaga supaya tetap fokus pada tujuan hidup, agar arah kaki kita menuju dalam kebenaran. Dengan menjaga semuanya itu di dalam segala kewaspadaan, maka daripadanya akan terpancar kehidupan. Jagalah semuanya itu
jangan mengotorinya, dan jangan mau dikotori, karena dari situlah terpancar kebaikan untuk kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan, mengajarkan kami supaya kami senantiasa terus fokus mencapai tujuan hidup kami dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami mampu menjaga setiap elemen kehidupan kami untuk selalu memancarkan karakter Kristus, karakter firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami sadar kami masih berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.